Indonesia berada dalam guncangan ilahi, guncangan untuk pemurnian. Shalom saudaraku, selamat malam. Tadi pagi sekitar jam 7.30 setelah saya mengantarkan anak saya ke sekolah, saya pulang dan saya ambil waktu untuk berdoa bersyafaat untuk Indonesia. Saya biasanya kalau dalam doa-doa khusus itu saya jarang berdoa dalam bahasa Indonesia, guys. Karena kata-kata saya terbatas. Dan biasanya karena keterbatasan itulah saya selalu memohon kepada Roh Kudus untuk mengajarkan saya berdoa. Berdoa dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Waktu saya sedang bersyafaat kepada Indonesia dalam bahasa roh, tiba-tiba Tuhan membawa saya untuk melihat sesuatu tentang Indonesia. Saya melihat negeri ini dalam keadaan kacau dan seperti ada kabut tebal yang mulai menutupi. Tetapi perlahan kabut itu mulai menipis dan keadaan yang tadi samar-samar itu mulai tampak jelas, teman-teman. Tiba-tiba di depan mata saya muncul bangunan besar yang menyerupai Ka'bah. Bangunan itu seperti seolah-olah menjadi pusat perhatian. Dia berdiri kokoh dan begitu diagungkan. Dan sengaja bangunan yang menyerupai Ka'bah itu dibangun, teman-teman. Namun hanya sesaat saja saya melihatnya, tiba-tiba bangunan itu runtuh, hancur dan sehancur-hancurnya. Jadi di dalam penglihatan itu saya melihat bangunan itu runtuh. Dari bawah itu seperti ada tanah yang longsor, lalu bangunan itu tiba-tiba ambruk dan ada kekuatan dari atas untuk yang menghantamnya sehingga dia runtuh, dia masuk ke bawah dan kemudian ada kekuatan dari atas untuk menghancurkannya semakin ke bawah dan sehancur-hancurnya. Kemudian tidak lama setelah itu muncul lagi bangunan baru. Bangunan baru yang menyerupai tetapi belum sempurna. Tiba-tiba dengan sekejap mata bangunan itu hancur-hancur, sehancur-hancurnya. Teman-teman, ini mungkin saja berkaitan dengan kondisi politik dan demo-demo serta kekacauan yang sementara terjadi di Indonesia. Saya menjelaskan ini pun juga saya tidak bermaksud untuk menafsirkan itu dari pikiran saya, tetapi minta maaf saya menyampaikan ini berdasarkan apa yang saya lihat di dalam saya berdoa, teman-teman. Nanti teman-teman sendiri yang menafsirkan itu sesuai dengan hikmat yang Tuhan kasih buat kalian semua. Dalam hati saya bertanya kepada Tuhan, apa maksudnya ini Tuhan? Kok dua bangunan yang sengaja dibangun tiba-tiba runtuh dalam sekejap? Teman-teman, apa yang sedang Tuhan tunjukkan itu seperti apapun yang kita agungkan di dalam dunia ini, jika bukan berasal dari Tuhan, maka itu tidak akan bertahan. Entah itu sistem pemerintahankah, kekuasaankah, atau berhala-berhala yang kita anggap lebih tinggi daripada Tuhan, semua itu akan dirobohkan. Saya tidak tahu ini maksudnya apa, bangunan yang menyerupai Ka'bah. Saya tidak mengerti tentang apa maksudnya. Tapi jika ada kekuatan lain atau makar yang sengaja mengganggu pemerintahan ini dan ingin menggantikan pemerintahan ini dengan sistem yang lain, maka itu sudah pasti akan dirobohkan. Tidak akan lama, tidak akan bertahan lama, itu pasti akan dirobohkan dan hancur sehancur-hancurnya. Bahkan lebih hancur daripada keadaan sekarang. Jadi stop merencanakan hal-hal yang jahat terhadap bangsa ini. Stop merencanakan sistem-sistem lain yang menggantikan sistem yang sudah dibangun puluhan tahun di negeri ini. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan yang terjadi pemerintahan ini,
baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Mari kita protes dengan cara-cara yang elegan. Tapi jika kamu punya rencana yang jahat, hai makar, kamu ingin menggantikan sistem pemerintahan yang ada dengan sistem pemerintahan yang kamu sedang rancang, maka percayalah bahwa saya tidak menakut-nakuti, tetapi pasti rancangan jahat itu, sistem yang akan dibangun itu akan runtuh dalam sekejap, dan itu akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar lagi. Pak Presiden, Bapak-bapak BIN, BAIS, entah kalian sudah tahu tentang makar dan pergerakan-pergerakan yang ada atau tidak, tetapi segala sesuatu yang sebelum terjadi di alam nyata itu sudah dirancang di alam roh, dan manifestasinya itu pasti akan dikasih tahu kepada orang-orang yang punya karunia-karunia khusus untuk itu. Dan kalian, para BIN, para intelijen itu diberikan kemampuan khusus oleh Tuhan untuk mendeteksi hal-hal ini. Dan beberapa hari sebelum kejadian bakar sana bakar sini di beberapa kota itu, saya sudah sampaikan di VT saya sebelumnya tentang kebakaran, pas kejadian kebakaran di Pasar Somlaki itu, karena beberapa bulan sebelumnya itu waktu saya berdoa, saya lihat ada percikan-percikan api naik, ada 7 percikan api, dan saya menyampaikan itu kepada saya punya teman. Kita berdoa untuk Somlaki, jangan sampai ada kebakaran-kebakaran. Dan selang beberapa bulan kebakaran terjadi di Pasar Baru, lalu tidak lama kemudian terjadi lagi di Pasar Lama, dan 4 hari setelah saya berbicara tentang mungkin saja api-api lain akan muncul. Ternyata itu bukan saja berbicara tentang api yang ada di Tanimbar atau di Somlaki, tetapi ini tentang Indonesia. Tadi pagi ketika Tuhan izinkan saya untuk melihat bangunan yang akan runtuh dalam sekejap dan sehancur-hancurnya itu, saya minta izin kepada Tuhan, saya konfirmasi, Roh Kudus, ini apa? Kalau misalnya ini impresi pribadi saja yang harus saya doakan saja, kasih saya tanda. Tetapi kalau ini pesan Tuhan yang harus saya sampaikan kepada Indonesia, maka kasih saya keberanian juga untuk saya menyampaikan ini dengan hikmat dan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, akhirnya saya mengerti bahwa Tuhan sedang menunjukkan apapun yang dianggungkan oleh manusia di negeri ini. Dan jika itu bukan berasal daripada Tuhan, maka tidak akan bertahan. Entah itu sistem, kekuasaan, atau berhala-berhala yang lebih tinggi daripada Tuhan, semuanya akan dirobohkan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 24 ayat 25 begini, segala kemuliaan manusia seperti bunga rumput, layu bunganya dan jatuhlah segala kemegahannya, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, Indonesia sedang berada dalam masa guncangan besar. Tetapi guncangan ini bukan tanpa maksud. Tuhan sedang memurnikan bangsa ini. Dia ingin kita tidak lagi bersandar kepada bangunan manusia, melainkan hanya kepada Dia, batu karang yang teguh. Terlepas dari suasana dan terlepas dari beberapa orang yang joget-joget dan mengucapkan kata-kata yang menyakiti rakyat, boleh kita rakyat bergerak, tapi dengan cara-cara yang tidak merusak, sehingga tujuan awal untuk pergerakan yang lebih besar ini dimanfaatkan untuk mengubah sistem pemerintahan yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom atas Indonesia, shalom atas negeriku Maluku, shalom atas Papua.